Surah ini sangat penting kedudukannya dalam Al-Quran, sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di urutan pertama. Orang-orang yang suka membaca Quran, dia akan dikawal oleh Quran. Dan panglima Quran itu adalah nanti di hari kiamat akan didatangkan Al-Quran kepada orang-orang yang suka membacanya. Wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Dan dia seperti, kalau di perahu itu, seperti pemecah ombak di depan. Dan siapapun yang menghalang-halangi dilawan oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapapun tidak boleh ada menghalangi, dan dikawal terus sampai dia masuk surga. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa itu surah Al-Baqarah? Ya. Surah ini diturunkan setelah hijrah. Karenanya surah ini disebut dengan surah Madaniyah. Dan surah ini diturunkan pada saat umat Islam baru saja mereka berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Dan surah ini benar-benar diturunkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawal terbentuknya masyarakat Madinah. Karenanya surah ini sangat penting kedudukannya dalam Al-Quran, sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di urutan pertama. Ya, setelah surah Al-Fatihah langsung surah Al-Baqarah. Dan ternyata teman-teman, semua surah-surah sesudah surah Al-Baqarah ini adalah semua surah-surah sesudah surah Al-Baqarah adalah penjelasan dari kandungan surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Baqarah ini benar-benar dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Baqarah itu sanamul Quran. Surah Al-Baqarah adalah merupakan induk Al-Quran. Jadi induk Al-Quran. Mengapa? Nah, ini penting sekali kita mengenal surah ini. Nah, kalau kita membaca beberapa hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah, Nabi pernah menyebutkan bahwa nanti teman-teman di hari kiamat, orang-orang yang suka membaca Quran, dia akan dikawal oleh Quran. Dan panglima Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Jadi seperti barisan panjang, ya. Setiap orang-orang yang suka membaca Quran selama di dunia ini, maka ketika sampai di hari kiamat, dia dikawal oleh surah-surah. Semua surah-surah mengawalnya, ya. Dengan rapi seperti barisan panjang. Nah, yang paling depan itu adalah surah Al-Baqarah. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'ta bil Quran yaumul qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan Al-Quran kepada orang-orang yang suka membacanya. Wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi. Di mana selama di dunia mereka suka bersahabat dengan Quran, membaca Quran, kemudian mengamalkan panduan Al-Quran. Apa kata Quran haram dia jauhi, apa kata Quran kerjakan dia kerjakan. Nah, ternyata apa? Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Yang paling depan dari barisan panjang itu adalah barisan atau surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi barisan surah-surah di belakangnya, dan paling depannya adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dan dia seperti, kalau di perahu itu, seperti pemecah ombak di depan. Dan siapapun yang menghalang-halangi dilawan oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapapun
tidak boleh ada menghalangi. Dan dikawal terus sampai dia masuk surga. Ketika sudah masuk surga, udah Al-Baqarah dan seluruh surah selain lainnya bubar. Seperti ini pemandangan di hari kiamat nanti. Betapa indahnya orang-orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Tuhajjana an sahibiyah, tuhajjani an sahibihima. Dan dia akan membela apapun, siapapun yang menghalangi. Dan dia akan memastikan bahwa si fulan ini, yang Ahlul Quran ini, dia dipastikan sudah masuk surga. Dan memang disandingkan selalu antara Al-Baqarah dan Al-Imran seperti saudara kembar dalam hadis-hadis Nabi. Makanya dikatakan di sini suratul Baqarah wa Al-Imran. Dalam hadis yang lain, sahabatku rahimakumullah, Nabi menyebutkan bahwa nanti di padang mahsyar, ketika tidak ada perlindungan sama sekali, yauma la dhilla illa dhillu, di saat tidak ada perlindungan sama sekali, maka surah Al-Baqarah ini dan surah Al-Imran ini dia datang dan berbentuk awan melindungi orang-orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, selalu membaca Quran, selalu belajar Al-Quran, mengaji Quran, Masya Allah, mempelajari kandungan Al-Quran seperti kita laksanakan sekarang ini, Insya Allah. Maka surah Al-Baqarah dan surah Ali-Imran dia akan datang berbentuk awan dan melindungi orang tersebut. Apa kata Nabi? Ka'annahuma ghumamatan aw dhullatan saudawan bainahuma syarqun aw ka'annahuma hizqan min tawrin sawaf. Keduanya seolah-olah dua awan atau dua naungan hitam, di antaranya terdapat cahaya, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang sedang terbang. Indah sekali, sahabatku rahimakumullah. Nah, dalam hadis yang lain Nabi memberitahukan bahwa rumah yang selalu dibacain surah Al-Baqarah, ya kalau nggak sempat secara keseluruhan, minimal lah ya, minimal pembukaan surah Al-Baqarah seperti yang sering kita baca dalam Al-Ma'surat, ya, doa pagi dan sore itu, ya, pembukaannya ayat kursi dan kemudian penutup surah Al-Baqarah itu minimal sebagai ringkasannya. Nah, tapi kalau bisa menyelesaikan satu surah Al-Baqarah, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan pernah dimasuki syaitan. Masya Allah teman-teman rahimakumullah, dahsyat sekali, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.